Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Mbak kabar hariko Sana, sehat, mudah-mudahan sehat sadunya yuk Sana. Suku Minangkabau sejak dahulunya dikenal menganut sistem matrilineal, yang artinya marga tersebut diwariskan menurut garis keturunan ibu. Suku Minangkabau tersebut juga terdiri atas banyak marga atau klan. Suku-suku di Minangkabau setidaknya ada belasan nama suku. Sebelum masuk ke daftar suku-suku tersebut, sebenarnya di awal pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang hanya ada 4 suku induk dari 2 kelarasan, yaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Caniago. Suku-suku di Minangkabau terus berkembang dan terkadang sudah sangat sulit untuk mencari hubungannya dengan suku induk. Dari sekian banyaknya suku yang ada di Minangkabau, di video kali ini aku mau lebih ngebahas secara mendalam tentang asal-usul serta sejarah dari suku Caniago. Jadi, kalau Sana penasaran dengan pembahasan video aku yang ngebahas tentang suku Caniago, tonton videonya sampai habis ya Sana. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa Sana, aku meminta tolong dulu ya Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Sana nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, nggak membayar ke Sana doh. Caniago adalah suku atau klan atau marga asal yang dibuat oleh Datuk Parpatih nan Sabatang, yang merupakan salah satu suku atau marga induk etnis Minangkabau selain suku Koto, suku Piliang, dan suku Bodi. Suku Caniago adalah suku asli atau pribumi di Minang. Suku Caniago memiliki falsafat hidup yang demokratis, yaitu dengan menjunjung tinggi falsafat bule ai dek pambulu, bule kato dek mufakat. Nan bule samo digolongkan, nan picak samo dilayangkan. Artinya, bulat cairan sebab pembuluh, bulat kata sebab mufakat. Karena itulah, pada masyarakat suku Caniago, seluruh keputusan yang akan diambil bagi sebuah keperluan mesti menempuh sebuah babak musyawarah bagi mufakat. Falsafat tersebut tercermin pula pada wujud arsitektur rumah hukum budaya Bodi Caniago yang ditandai dengan tidak terdapatnya anjung pada kedua bidang bangunan rumah gadang. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kasta seseorang tidak membuat perbedaan perlakuan selang yang tinggi dengan yang rendah. Hal yang membedakan tinggi rendahnya seseorang pada masyarakat suku Caniago hanyalah dinilai dari akbar tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang tersebut. Salah satu falsafat lain bagi mencari kata kesepakatan dalam mengambil keputusan pada suku Caniago yaitu ai membasui dari bumi. Manfaatnya, suara yang mesti didengar yaitu suara yang datang dari bawah atau suara dari rakyat kecil. Baru yang belakang sekali dirembukkan dalam sidang musyawarah bagi mendapatkan sebuah kata mufakat. Barulah pemimpin tertinggi atau raja atau penghulu tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan suatu keputusan. Selain itu Sana, suku Caniago ini juga memiliki beberapa suku pecahan, yaitu suku Sumage, suku Mandaliko, suku Panyalai, suku Payaboda, dan suku Guci. Selain itu, gelar datuk dalam suku Caniago sangat banyak Sana, makanya aku cuman ngebacain beberapa di antaranya aja ya Sana. Di antaranya Sana ada
Datuk Rajo Panghulu, Datuk Manjinjiang Alam, Datuk Bandarosati, Datuk Rajo Alam, Datuk Kayo, Datuk Paduko Jalelo, Datuk Rajo Perak, Datuk Paduko Amat, Datuk Malintang Bumi, Datuk Saripado Marajo, Datuk Panghulu Basa, Datuk Tan Basa, Datuk Rangkayo Kacik, Datuk Bandosati, Datuk Jo Endah, Datuk Patih, Datuk Rajo Mangkuto, Datuk Merajalelo. Selain itu, kalau ada yang nggak aku sebutin, tolong tambahin di kolom komentar ya Sana. Selain gelar Datuk dalam suku Caniago, aku juga pengen menyertakan tokoh-tokoh yang berasal dari suku Caniago. Di antaranya ada Adrinov Caniago, Jamari Caniago, Abdurrohim Caniago, Caitlin Thomas Halderman Caniago, Edi Caniago, Erizal Caniago, Hari Novian Caniago, Harlan Caniago, Hasril Caniago, Irma Caniago, serta Leo Isa Caniago. Kalau kamu suku Caniago bukan? Kalau iya, tambahin di kolom komentar ya. Ya udahlah Sana, sekian dulu pembahasan aku tentang prinsip hidup, gelar suku Caniago, serta tokoh-tokoh yang berasal dari suku Caniago. Sekian dulu aja ya Sana, cuman itu yang bisa aku sampaikan tentang suku Caniago. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.